terlibat lagi terus-menerus, artinya kan dia tidak tahan. Jadi tidak tahan mental. Mentalnya itu terlalu berat dan karena itu dia mengatasinya dengan penyalahgunaan narkoba. Kalau mentalnya cukup kuat dan bertekad untuk sembuh, maka mungkin mestinya tidak akan separah. Selamat sore. Bu, melihat secara mental psikis seorang Ahmad Zoni yang diduga melakukan narkotika atau memakai, tapi indikasinya kan dia sudah 3 kali nih Bu, dan akhirnya keempat ini diduga melakukan melanggar hukum lagi dan akhirnya dibuang atau dioper ke Nusa Kambangan. Secara mental itu melihatnya gimana? Kita lihat di sini, dilihat dari segi apa? Karena ini masalah narkoba, masalah pengedar. Kalau dia sekedar pemakai, maka mekanismenya itu ya sebagaimana biasanya, orangnya ada masalah, orangnya sudah ketergantungan, akhirnya tidak melepaskan diri, maka dia tetap menyalahgunakan karena tidak tahan kalau dia tidak menyalahgunakan. Sedangkan di lapas kita tahu masalah narkoba itu tetap bisa kita dapatkan, itu beritanya. Lalu kenapa setelah sekian lama tiba-tiba akhirnya menjual? Itu sangat mungkin juga, namanya seorang pemakai, dia kan mudah saja untuk kebutuhannya, dia akhirnya mengedar. Jadi terus saja mendapatkan narkoba itu. Tapi kita lihat lagi, ini masalah penjualan narkoba. Kalau penjualan narkoba, persoalannya bukan lagi persoalan perasaan, bukan lagi masalah mekanisme bahwa dia memang membutuhkan, tapi ada intrik-intrik yang sifatnya dari pengedar. Bisa saja dia memang ikut mengedar, tapi mengedarnya tidak parah, tapi yang dia dijadikan kambing hitam. Karena kenapa dalam waktu yang begitu singkat, dia kok bisa langsung dilempar ke Nusa Kambangan. Tapi kita melihat dari seorang pemakai secara menyenangkan, apalagi kan dia juga banyak dalam tadi yang bukan musibah sih, dalam arti ditinggal istrinya, ya kan, terus ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya, dan dia kita anggap kosong lah dalam proses kehidupan dia. Apakah itu juga pengaruh dengan perilaku untuk memakai lagi atau gimana? Kita lihat lagi, kenapa kok ditinggal oleh begitu banyak orang? Apakah sikapnya yang membuat bahwa orang-orang lain itu putus asa? Mereka kan keluarga yang mengharapkan Ahmad Zoni kembali sebagai orang pada umumnya. Tapi mungkin saja mereka terlalu kecewa. Mungkin saja dia sering mencuri untuk mendapatkan narkoba. Kita semuanya tidak tahu. Mungkin saja karena pemakaian narkoba, pada saat narkoba kurang, dia marah-marah. Jadi banyak kemungkinan harus kita pikirkan, tapi ini semua dari segi narkoba. Yang jadi masalah sekarang adalah kenapa jadi pengedar? Pengedar wajar lagi kalau dia jadi pengedar. Tapi kenapa tiba-tiba menjadi pengedar kelas berat? Itu yang jadi tanda tanya. Apakah ada sesuatu yang diputar balikan oleh pengedar narkoba? Karena pengedar narkoba itu mereka permainannya level tinggi. Jadi bukan sesuatu yang mudah kita nilai. Bicara pengedar itu kan fakta, nanti kan pembuktian dari hakim sendiri. Tapi kalau kita lihat dari psikiater, kita sebagai ahli dalam melihat kejiwaan seseorang dan akhir dia dilimpahkan Nusa Kambangan dan konteks, kalau Nusa Kambangan kan mindsetnya penjara yang ditangkapkan seram, dan akhirnya gimana di psikis mental? Jadi bahwa dia tiba-tiba harus pindah itu jelas kondisi mental psikisnya itu sangat terganggu. Apalagi seandainya dia itu sebetulnya dikambing hitamkan. Bukan dikambing hitamkan 100%, tapi dia memang pengedar, tapi tidak separah itu. Akhirnya kan harus ada siapa. Kalau penjualan itu terlalu besar, harus ada siapa biangnya. Apakah dia yang
akhirnya dikambing hitamkan untuk jadi pengedar. Apakah betul dia begitu ahli sehingga dalam waktu singkat bisa menjadi pengedar level tinggi? Karena biasanya umumnya kalau jadi pengedar level tinggi dalam waktu singkat, dia itu bukan pemakai murni, karena pemakai itu pikirannya tidak terlalu sehat. Tapi mungkin saja sebetulnya orang lain yang betul-betul mengedarkan dengan begitu canggihnya, dengan pemikiran yang cukup matang, tapi akhirnya dialihkan ke Amarjoni. Tapi kalau kita lihat pengedar atau pemakai itu, perbedaannya Bu, kalau posisinya saat ini dia di ruang yang tidak bisa apapun dia lakukan dalam konteks di ruangan yang super ketat itu di Nusa Kambangan sendiri dengan mental down-nya atau gimana Bu? Jelas dia kan otomatis sangat, jadi kalaupun dia seorang pengedar ya, dia tetap akan stres sekali kan. Tiba-tiba masuk sebagai kategori yang terlalu tinggi, kategori yang berat. Tapi yang jadi tanda tanya, apakah itu benar dia tiba-tiba menjadi kategori berat? Itu yang harus kita lihat kembali. Apakah benar? Atau itu permainan dari pengedar, di mana Amarjoni bukan seorang yang bisa berpikir karena sudah terkena narkoba berat, sudah terkena sebagai pemakai berat. Jadi Ibu melihat dari dua sisi dong, secara pengedar, secara pemakai, tari lagi mindsetnya secara mental. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Karena di sini ada kemungkinan memang mental dia, tapi agak aneh juga, ada kejanggalan. Tapi mungkin juga ini permainan di mana dia dipermainkan dan akhirnya dia yang harus mengorbankan diri untuk akhirnya dianggap sebagai pengedar berat dalam waktu singkat. Akhir dari cerita Ibu menjelaskan dari pemakai, pengedar, dan diduga dia jadi kambing hitam dalam proses dianggap diduga dia melakukan pengedaran. Secara mental dia akan lebih down lagi dari proses itu Bu. Jelas kalau orang tidak bersalah dipersalahkan itu akan sangat down. Jangankan apa, dia salah saja dia sudah akan down. Apalagi kalau misalnya dia sebetulnya dipersalahkan. Tapi kan proses sudah berjalan, dia itu sudah dilimpahkan dengan sangat, dan proses pidana tetap diproses dengan hakim dan kuasa hukum di persidangan perdana kemarin. Dalam proses perdana itu dia dengan konteks sidang Jum. Tapi permintaan dari kuasa hukum, terutama dari korban terdakwa sendiri, meminta langsung. Apakah kata langsung itu untuk mengungkapkan tekanan dia untuk membongkar apa adanya, bagaimana? Saya pikir kalau kita sudah mencurigai bahwa ini sebetulnya sesuatu yang dibuat oleh orang lain, maka kalau dilakukan bukan di Nusa Kambangan, maka bicaranya lebih bebas. Jadi saya anggap untuk boleh betul-betul dihadapkan, itu sudah suatu cara yang cukup bijak. Bijak dalam konteks bahwa dia bisa lebih mengutarakan apa yang dia anggap sebagai fakta. Itulah kemauan dari seorang terdakwa atau pemakai ataupun diduga mengedarkan, dengan proses dia mau tampil langsung karena ada ungkapan perasaan itu. Ya, dengan sendirinya dia lebih bebas kan bicara. Kita bayangkan kalau di Nusa Kambangan itu jelas ada teman-teman juga, dan teman-teman itu kalau misalnya mereka ya namanya pertemanan, bisa juga dia dipaksakan kan. Indikasi gitu ada Bu? Kemungkinan itu ada, bukan suatu kepastian, tapi kemungkinan itu harus kita pikirkan dalam proses berjalannya persidangan. Bu, ini kan proses sedang berjalan juga Bu, dalam konteks dia permintaan minta dihadirkan, tapi berita atau dakwaan diduga terindikasi bahwa dia ada melakukan pengedaran di dalam rutan Salemba, lebih traceable gimana Bu? Jadi mungkin saja dia betul mengedar, bisa mengedar dengan cara
dikasih ini, kamu edarkan sini. Bisa juga kan dia jadi ya dijadikan kambing hitamnya untuk disasarkan. Seorang pengedar kan juga nggak mau dirinya ditangkap. Dia coba orang lain yang ditangkap. Apakah ini terjadi? Ini hanya kemungkinan-kemungkinan yang harus ikut kita pikirkan. Dalam proses pikirkan mulai dari sisi mental seorang enam terdakwa ini kan juga ada indikasi ada orang di luar yang mensupport atau mengasih sesuatu barang untuk dilakukan melanggar hukum. Nah itu orang-orang di belakangnya Ahmad Joni yang kita indikasi melakukan itu juga gimana? Ini harus kita ikuti, ini yang harus kita teliti. Sampai seberapa jauh kita berhasil untuk menangkap pengedar sebenarnya, yang utamanya. Jadi kalau dia memang bukan pengedar yang utama, maka siapa sebetulnya? Tapi apakah ini bisa terungkap dalam hubungannya dengan pengedar? Sama juga dalam hubungannya dengan pinjol dan lain-lain, itu akan jauh lebih berat karena mereka juga jaringannya jaringan yang kuat. Oke Bu, kita ngomong secara netral sendiri, orang pemakai dan indikasi mau pemakai ya kan, menjual, apa sih Bu dari sisi mental dia yang harus atau diobatkan? Apakah solusinya harus di penjara atau gimana Bu secara? Kita kan harus lihat dulu dia seorang pengedar atau dia hanya pemakai. Kalau hanya pemakai itu kan ada dua pendapat. Ada yang pendapat lakukan rehabilitasi di penjara, tapi ada yang berpendapat lakukan rehabilitasi di luar. Jadi ada dua pendapat. Sekarang tergantung kalau dari pengadilan, kepolisian lebih banyak yang cenderung harus di penjara. Tapi kok dari segi yang sifatnya berhubungan dengan kemanusiaan lebih cenderung bahwa ini harus dilakukan di luar, di tempat rehabilitasi. Tapi kan kita bukan bicara soal hak untuk dipenjarakan atau kemanusiaan, tapi secara mental manusia itu sendiri Bu, harusnya gimana nih, diobati apa gimana kalau ini itu Bu? Secara mental yang kita harapkan dia tidak memakai lagi. Tidak memakai lagi, cara apa yang paling cocok? Tapi kalau ini seorang yang sudah tidak bisa diatasi, dengan cara apapun akan sama juga. Jadi kalau dia dilakukan di penjara, paling tidak dia tidak mengganggu keluarganya lagi. Karena dia ditahan di dalam. Tapi kalau dia di panti rehabilitasi, itu kan lebih bebas. Mungkin saja dia tetap meminta uang pada keluarganya. Tapi kalau menghilangkan dari narkoba secara mental itu harus gimana? Ini yang dia harus diobati kejiwaannya. Karena itu kalau kita lihat dari pengobatan kejiwaan, ya mestinya lebih baik di panti rehabilitasi. Tapi kalau sudah parah, kembali lagi kita melihat pada segala sesuatu yang sudah terlalu parah, maka pengobatan itu relatif sulit dibandingkan dengan orang yang masih baru menjadi pemakai. Tapi kalau Ahmad Joni 3 kali terindikasi melakukan hubungan dengan memakai narkoba dan dapat hukuman dan akhirnya dia memakai lagi, terindikasi dia memakai itu apa karena problem keluarga, ditinggal istrinya, apa problem apa sih yang menjadi masalah itu Bu? Seringkali ini saling terkait. Jadi mentalnya mungkin jiwanya juga kurang kuat. Kemudian ada suatu masalah, dia make. Kemudian dengan make, keluarganya juga tidak sabar karena dia seorang pemakai. Terkadang kita melihat kenapa keluarganya tidak sabar. Tapi kalau kita berhadapan, tergantung kita kuat nggak mental kita untuk tetap mengobati Ahmad Joni. Jadi keluarganya menyesuaikan untuk tetap bertahan untuk misalnya tetap tidak terlalu keras terhadap Ahmad Joni supaya dia bisa menjadi sembuh atau sudah tidak tahan lagi. Jadi ini Ibu melihat dari seorang pemakai dari mental sisi sendiri, harus seorang pemakai siapapun pemakai atau pemeda, terutama pemakai lah harus dirangkul ya Bu, bukannya. Pertama kalau pemakai itu kita harus sejak dini diobati,
Ya, jangan kita menunda sampai keadaan menjadi parah baru melakukan pengobatan. Karena tambah lama, tambah penyakitnya itu jadi menahun dan tambah lama, tambah sulit untuk diatasi. Itu dulu, dan bahkan kalau memungkinkan sejak mentalnya sudah terganggu dan belum memakai narkoba. Jadi itu kalau nangkep pemakaian banyak yang terindikasi lingkungan, pergaulan itu kan ngaruh. Lingkungan pergaulan tetap mempengaruhi. Jadi kita harus mengatasi secara satu kesatuan, dan bukan hanya lingkungannya, tapi banyaknya peredaran yang ada pada saat sekarang. Itu juga akan sangat ikut mempengaruhi. Kita bayangkan seseorang yang sedang stres dan dia dalam stresnya mengatasi dengan narkoba. Maka kalau misalnya dia stres, lalu dia mau mengatasi dengan narkoba, beli narkobanya jauh, maka mungkin dalam perjalanan dia sudah akan mencoba atau berhasil mengatasi masalah stresnya. Tapi kalau misalnya dia, baru keluar rumah sudah langsung bisa beli narkoba, maka dia otomatis tambah lama tambah menyalahgunakan narkoba, dan akhirnya menjadi betul-betul seorang yang ketergantungan.